Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada malam hari ini kami melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan-rekan CGP Angkatan yang kelima Kabupaten Banjarnegara, di mana kami bertiga sebagai pengamat adalah Heri Sulistyo, saya sendiri, kemudian sebagai coach adalah Ibu Aridona, dan sebagai coachingnya adalah Ibu Sulis. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Pak Eri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Semoga kabar panjenengan juga baik. Kapan ini rencananya jenengan akan melakukan coaching dengan Ibu Sulis? Malam ini juga Pak, mumpung besok libur jadi lebih selong ya waktunya. Saat melakukan coaching, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Bu? Oh ya, insya Allah nanti saya akan mempersiapkan 3 hal Pak. Ketika coaching saya akan mencoba menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian akan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melakukan coaching nanti, dari 3 kompetensi yang baru disebutkan tadi, mana yang menurut Bu Ari itu paling perlu dikembangkan? Kalau menurut saya sih tiga-tiganya penting, Pak. Tapi mungkin di sini yang paling penting ya, untuk dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi menurut Bu Ari, dari ketiga kompetensi itu semuanya perlu dikembangkan, nggih. Oke. Hanya yang memang perlu penekanan yang perlu dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Ari, bagaimana sih kriteria untuk bisa mengukur bahwa kita sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik, Pak Heri. Kalau menurut saya, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya adalah nanti coachee akan bisa memunculkan ide-ide baru yang bisa mengembangkan potensi dirinya, Pak. Oke, Bu, kalau begitu. Silakan panjenengan nanti lakukan coaching dan selamat untuk bercoaching, nggih. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, hai Bu Ari. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, meskipun mengantuk tapi tetap sehat. Semoga Bu Ari dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Bu Sulis. Bu Sulis, mau ngobrol apa dengan saya, Mbak? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya sebetulnya ingin mendiskusikan hal yang biasa sih, yang biasa kita temui sehari-hari. Intinya tentang saya sedang menerapkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas. Begitu, Bu. Oh, pembelajaran berdiferensiasi, nggih. Itu topik yang Ya. menarik sekali, Bu Sulis. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang mau diceritakan oleh Bu Sulis? Ya, jadi gini Mbak, saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang efektif untuk diintegrasikan pada pembelajaran matematika. Karena mungkin kan di pelajaran lain efektif, tapi di pelajaran matematika belum tentu efektif. Oke, Seperti itu. jadi bisa saya tangkap, nggih. Jadi Ya. Bu Sulis ingin berdiskusi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas matematikanya Bu Sulis nih, Bu. Ya, betul sekali Bu Ari. Oke, kalau boleh tahu ya Mbak, apa Mbak Sulis itu sudah pernah mengimplementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya? Ya, kemarin habis dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya langsung terapkan di kelas. Kemarin kebetulan materinya bilangan bulat. Nah, saat itu saya menyiapkan materi dalam bentuk ceramahnya. Saya juga menyiapkan video pembelajaran dan menggunakan media nyata untuk menghitung. Jadi semacam apa ya, garis bilangan yang diletakkan di lantai. Jadi intinya saya sudah melakukan diferensiasi konten. Nah, saat diskusi, saya mengelompokkan anak berdasarkan tes awal mereka, berdasarkan kemampuan mereka. Jadi ada yang
low, ada yang menengah, dan ada yang tingkat atas. Namun pada saat diskusi itu ternyata kelompok low meskipun dapat bimbingan lebih, jadi ini diferensiasi prosesnya saya memberikan bimbingan lebih kepada kelompok-kelompok yang lemah. Namun mereka meskipun dibimbing masih tetap lambat, sehingga kelompok yang lain sudah selesai, mereka belum selesai, sehingga kelas pun jadi ramai. Itu yang sudah saya kerjakan kemarin, Bu Ari. Oke, menarik sekali ceritanya Bu Sulis, nggih. Jadi jenengan sudah mengintegrasikan ya pembelajaran diferensiasi saat pelajaran matematika di kelasnya Bu Sulis, nggih. Nah, kira-kira pas melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, gimana perasaan Mbak Sulis saat itu? Ya, senang karena sudah bisa mengaplikasikan, namun ada rasa kecewa juga sih. Senang sekaligus kecewa ya, Mbak? Maksudnya Ya. bagaimana itu? Ya, saya senang karena sudah mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam matematika. Namun saat melakukan diferensiasi proses tadi itu, dengan memberikan bimbingan lebih pada anak-anak yang low, ternyata terjadi kegaduhan di kelas karena anak yang kemampuannya lebih tinggi itu sudah selesai duluan dan mereka asik dengan obrolan mereka masing-masing. Oke, jadi kalau menurut jenengan, kira-kira apa sih ya yang menyebabkan anak itu tadi ada yang gaduh? Mungkin karena mereka sudah menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tidak ada aktivitas lagi. Jadi saat menunggu kelompok yang low, mereka pun membuat aktivitas masing-masing, jadi kurang terkendali. Namun setelah pembelajaran itu selesai, saya melakukan refleksi sederhana dengan menanyakan perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bilangan. Mereka serempak mengatakan mereka sangat senang. Saat itu saya beri pertanyaan pun mereka dapat menjawab dengan tepat. Lalu saya tanya keinginan tentang pembelajaran yang akan datang. Mereka meminta untuk melakukan kegiatan yang sama seperti yang baru saja dilakukan. Jadi saya harus menyiapkan videonya, menyiapkan pengantar pakai ceramah juga, dan alat peraga atau media. Nah, terus bagi kelompok yang cepat selesai, mereka jadi ada seolah-olah ada waktu lebih dan ada jeda waktu untuk bercanda dengan temannya. Mereka juga minta menyimak materi dalam bentuk video seperti tadi. Begitu. Jadi menurut Mbak Ari gimana ini ya? Murid-murid kok malah jadi terkesan seenaknya, bisa request-request. Oh, saya besok pinginnya begini, pingin begitu. Seperti itu. Menurut jenengan gimana itu? Iya, iya. Sebenarnya keren sekali sih Mbak itu. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka apa tadi ingin usul yang membangun ya usulnya ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang seperti itu. Nah, terus bagaimana jenengan nanti mengatasi murid yang membuat gaduh itu kan seperti itu ya Mbak ya? Gimana itu Mbak? Apa ya? Jadi kemarin akhirnya saya beri masalah lagi untuk anak yang udah selesai duluan. Saya beri permasalahan yang kontekstual, yang kekinian, dan yang lebih menantang supaya mereka juga tertantang untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak membuat gaduh di kelas. Oke, berarti bagus sekali ya langkah yang sudah dilakukan Bu Sulis. Nah, setelah melakukan kegiatan bersama murid-murid tadi dengan pembelajaran berdiferensi, apa ini yang didapat dari Bu Sulis tentang pembelajaran diferensi yang efektif bagi murid-murid? Jadi apa ya? Jadi intinya saya tidak boleh ketinggalan zaman. Saya harus mengikuti kodrat mereka. Tadi kan ada yang request minta pakai video lagi. Nah, kalau saya nggak ngikutin perkembangan IT, tentu saya tidak dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan mereka. Jadi, guru harus selalu up to date terhadap segala bentuk perubahan. Apa benar begitu ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Saya setuju sekali ya. Ini kodrat zaman, zamannya zaman digital seperti itu. Keren pokoknya. Saya mengapresiasi kalau seperti itu. Nah, tadi saya melihat eh, dari cerita Bu Sulis, ternyata teman-teman kita sebenarnya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya masing-masing seperti itu. Jadi ya saya di sini sangat berterima kasih ya pada Bu Sulis yang sudah bersedia
berbagi pengalaman yang terbaik tentunya dengan saya. Iya Mbak, beberapa teman di sekolah saya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi sesuai mapel mereka dengan berbagai kreativitas mereka tentunya ya. Dengan banyak sesuai karakter guru juga kemampuan guru jadi kreativitasnya berbeda-beda. Murid-murid sih kelihatannya semakin aktif dan terlibat dalam perencanaan serta refleksi pembelajaran. Iya, oke, baik Mbak Sulis. Oh ya maaf, kadang pakai Mbak, kadang pakai Bu ya, biar lebih akrab saja. Ini menurut Bu Sulis nih, apa yang akan dilakukan lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi? Eh, apa ya? Mungkin untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi agar lebih efektif, saya harus mencari tahu selera murid-murid saya. Harus tahu hal-hal di luar sana yang sedang hangat dan viral. Sehingga saya dapat melakukan pembelajaran menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Dan ternyata penting juga dalam melibatkan murid untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa tanya kepada mereka sesuai selera mereka. Mereka pun mampu mengungkapkan selera atau keinginan mereka sehingga kegiatan pembelajaran nanti mungkin bisa menjadi lebih bermakna dengan melibatkan murid, jadi akan semakin bervariasi dan guru pun akan menjadi tertantang. Saya juga akan jadi lebih kreatif ya dalam melakukan pembelajaran, misalnya mempertimbangkan kebutuhan mereka bukan hanya secara kesiapan belajarnya. Kemarin yang saya praktekkan kan hanya berdasar kesiapan belajarnya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun mungkin bisa pakai cara lain dengan apa itu? Gaya belajar, ada yang kinestetis dan sebagainya. Ya, misalnya saja seperti itulah gambaran saya. Wah, keren banget ya Bu Sulis ya. Jadi jenengan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih bervariasi lagi seperti itu ya, sesuai Ya, kodrat murid dan juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu ya Bu ya. iya. Mohon doanya aja ya Mbak ya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik dan lebih bermakna untuk murid-murid. Tentu Mbak, akan saya doakan yang terbaik untuk Bu Terima Sulis. kasih. Nah Mbak Sulis, kira-kira apa nih yang akan dilakukan setelah diskusi kita kali ini ya? Saya akan melakukan pembelajaran secara bervariasi lagi. Saya juga akan melibatkan murid dalam merencanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Gitu. Oke, berarti akan terus seperti itu ya, melibatkan murid dan Ya, melibatkan mereka dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Seperti itu ya, Bu. ya betul. Kurang lebih demikian. Oke. Lalu kira-kira apa yang akan jenengan lakukan agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Sulis nih? Tentu saja saya akan membuat rencana pembelajaran atau mungkin sekarang biasa disebut dengan apa itu? Modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar anak-anak kita, yaitu kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar dalam kegiatan belajar matematika di sekolah. Oh iya, tadi Bu Sulis menyebutkan apa modul ajar, nggih? Nah, itu siapa Bu nanti yang akan terlibat dalam pembuatan modul ajar tersebut? Biasanya sih yang selalu intens itu rekan guru yang satu mapel di sekolah saya. Nanti mungkin dari keinginan murid-murid, saya juga akan melibatkan murid dalam membuat perencanaan sehingga saya dapat mengikuti minat mereka. Mungkin ini yang dinamakan yang kata KHD apa itu ya? Menghamba kepada anak. Seperti itu. Ya, menghamba kepada murid atau anak, nggih. Nah, Ya. kira-kira kapan nih Bu Sulis akan membuat modul ajar tersebut? Ya, modul ajar sih sudah saya buat sebetulnya untuk beberapa pertemuan ke depan. Namun berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin, refleksi bersama murid-murid, nanti modul ajar itu akan segera saya revisi sesuai yang sudah saya refleksikan bersama anak-anak. Oke, Mbak Sulis, dari diskusi ini apa yang jenengan dapatkan, nggih? Apa ya? Mungkin saya jadi plong sih, jadi lega aja gitu. Jadi lebih bersemangat
Pokoknya jadi lega plong karena sudah bercerita, yang awalnya masih agak-agak bingung, ketika bercerita sama Mbak Ari jadi lebih lega. Ya, jadi terima kasih sekali atas waktunya, udah malam-malam mengganggu. Terima kasih sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Saya jadi tahu berbagai alternatif yang dapat saya lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi menjadi lebih efektif. Ya, baik Mbak, semoga selalu sehat dan semangat nggih. Jangan lupa hubungi saya kalau ada perkembangan atau ada yang perlu didiskusikan lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Makasih ya Mbak Ari. Oke, waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Sulis. Oke lah, Bu Ari dan sama Bu Sulis. Menurut saya selaku pengamat, luar biasa sekali. Percakapan panjenengan berdua mengalir begitu saja. Sampai-sampai saya juga terkesan terkagum-kagum. Kok bisa mengalir begitu saja, begitu enaknya. Jadi jarang sekali nih saya lihat di catatan saya tidak ada catatan apapun, karena saya begitu menikmati perjalanan alur panjenengan di dalam bercerita, dalam bercakap-cakap. Sehingga kalau menurut saya, apa yang jadi tujuan panjenengan tadi di awal sudah terpenuhi semuanya. Baik itu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga ini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Serta ini juga saya lihat Bu Ari sudah bisa memancing dan juga bisa memberi penguatan kepada Bu Sulis selaku coach. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan selaku pengamat, dan sekali lagi ini tidak ada catatan apapun di depan saya, ini tidak ada catatan apapun, sehingga panjenengan memang saya harus mengatakan luar biasa. Demikian Bu Sulis dan Bu Ari. Oke, monggo. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, baiklah kita akan masuk putaran yang kedua. Di sini saya Ari Septina Setiadona akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian dua rekan saya, Bu Sulistiani Chandra Kartini akan sebagai coach, dan kemudian Pak Heri Sulistyo akan bertindak sebagai coach. Pada sesi coaching ini, coaching akan saya rekam, meskipun nanti bisa dilihat oleh semua Bapak Ibu guru penggerak, namun bersifat rahasia seperti itu. Oke, baik, saya mulai. Selamat malam Bu Sulis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Ari juga sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sulis. Baik, Bu Sulis nanti akan bertindak sebagai coach ya. Tentunya butuh persiapan. Kira-kira persiapan apa yang harus disiapkan oleh Bu Sulis? Monggo diceritakan. Tentu saja harus ada persiapan, yaitu kehadiran penuh. Saya juga harus mampu menggali potensi coach dengan cara memberikan pertanyaan berbobot, dan saya juga harus mampu mendengarkan secara aktif. Iya, sip, bagus nggih. Berarti Bu Sulis sudah siap. Silakan kalau begitu monggo pada Bu Sulis dan Pak Heri untuk melakukan tindakan coaching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Heri? Sepertinya berseri-seri sekali malam hari ini. Alhamdulillah, kabar baik di malam hari ini, Bu. Alhamdulillah kalau saya dikatakan berseri-seri, padahal wajah saya terlihat sangat lelah, Bu. Mungkin karena malam minggu jadi tampak berseri. Ya. Mungkin ada juga apa ya? Ini ya. Ada apa ya Pak Heri pada malam hari ini ingin bertemu saya dan Bu Ari lewat Google Meet ini? Begini ya Bu, bahwa ini saya pada saat-saat ini mengalami perasaan jenuh dan lelah. Tugas-tugas saya selaku guru
yang mengajar penuh mengajar penuh 32 jam, ditambah juga saya selaku CGP yang harus menuntaskan juga tugas-tugas yang ada di LMS-nya. Ini kok semakin lama semakin berat, kemudian juga merasa lelah. Dan di samping itu juga pada saat ini saya mendapatkan tugas sebagai koordinator pada program kegiatan P5-nya. Kemudian juga ditambah dampak dengan adanya ini, tugas-tugas saya yang ada di kemasyarakatan ini juga apa nggih, semakin lama juga semakin tidak mampu untuk saya penuhi, baik sebagai pengurus RT maupun sebagai pengurus takmir. Seperti itu, Bu. Mantap, luar biasa. Jadi Pak Heri mampu memberikan manfaat kepada banyak orang di sekolah, di rumah, di lingkungan juga seperti itu. Jadi yang dirasakan Pak Heri ini jadwalnya yang terlalu padat, masih ditambah lagi tugas-tugas LMSGP, begitu ya Pak? Lalu Iya, betul, Bu. apa sih yang Pak Heri inginkan atau tujuan apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita malam hari ini? Baik, Bu. Yang jelas saya ingin rasanya ketika sudah berbincang-bincang, ada unek-unek yang bisa saya sampaikan. Bahwa nantinya juga saya akan merasakan rasanya itu lebih ringan lagi di dalam pikiran saya, yaitu paling tidak barangkali dalam kesempatan ini saya ngobrol, saya bisa mendapatkan manfaat bagaimana sih cara untuk membagi waktu tugas antara tugas di sekolah, kemudian juga tugas saya selaku CGP, kemudian juga tugas-tugas saya yang ada di lingkungan masyarakat. Kados ngaten, Bu. Oh iya. Ya, tadi Pak Heri kan mengatakan bahwa tujuan percakapan ini agar tahu bagaimana cara mengikuti pembelajaran di LMS dengan baik, tepat waktu, tetapi juga mampu menjalankan tugas sebagai guru dan sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya bisa bagi waktu untuk sekian banyak aktivitas yang berjalan. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Terus kira-kira apa sih yang gini, kira-kira apakah ada hambatan yang akan dijumpai dalam meraih tujuan tersebut? Nah, hambatan atau gangguan apa yang sering datang sehingga Pak Heri merasa kesulitan menyelesaikan tugas di LMS? Gini ya, Bu, bahwa waktunya itu terasa begitu cepat sekali. Sebenarnya waktu 24 jam terasa hanya menyisakan beberapa jam saja. Di sekolah sudah ngajar full, kemudian ditambah untuk tugas-tugas sebagai CGP ini, kemudian juga harus menyelesaikan di LMS. Kemudian setelah pulang, sudah sore, kadang-kadang juga seperti tadi hujan, sehingga membuat yang tadinya sudah direncanakan mau mengerjakan yang belum selesai di LMS, akhirnya terhambat. Mau tidak mau, saya juga harus tentunya waktu semakin lama. Kemudian juga setelah itu selesai, rasanya sudah sangat lelah, sehingga kadang-kadang begitu sampai di rumah hanya beristirahat sebentar, kemudian menyelesaikan waktu, tapi kadang-kadang juga dengan badan yang cukup lelah ini, tugas-tugas tidak bisa terselesaikan. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin sampai kadang nggak sempat lihat anak sendiri ya, Pak ya. Betul ini. Nah, sekarang seandainya kita buat skala 1 sampai 10. Di manakah posisi Pak Heri sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin kalau untuk kegiatan di CGP, saya menempatkan skalanya itu masih di tengah-tengah, yaitu nilai 5 lah, Bu. Karena di dalam mengerjakan tugas-tugas yang di LMS sebagai CGP ini, kadang saya mengerjakannya itu sudah sampai di akhir waktu sehingga membuat kadang-kadang saya rasanya itu seperti mengerjakan cepat sekali tanpa berpikir secara lengkap.
Kemudian juga ketika saya bekerja sebagai guru, insya Allah saya sudah menempatkan apa yang jadi kewajiban saya selaku guru, sehingga saya bisa paling tidak ya nilai di antara nilai 8 lah, seperti itu. Kemudian kalau tugas-tugas di kemasyarakatan, ini memang semenjak mengikuti CGP, saya bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi untuk di kegiatan-kegiatan kemasyarakat, baik di takmir maupun di kepengurusan RT. Seperti itu, Bu, sehingga nilainya ya 5 lah, ngaten. Itu, Bu. Ya, saya bisa membayangkan. Tapi intinya tugas utama sebagai guru masih terhandle dengan baik. Tadi Pak Heri mengatakan ada di posisi 8, berarti sudah masih bagus, sangat bagus. Yang kurang tadi adalah LMS, mengerjakan tugas LMS dan di Ya, kemasyarakatan. dan Ya, iya, kalau untuk betul. LMS itu kira-kira bagaimana ya Pak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LMS itu Kak? Itu seperti apa? Apa terlalu lama atau bagaimana itu menurut Pak Heri? Untuk mengerjakan tugas-tugas CGP, ini memang tidak bisa menargetkan waktu. Kadang-kadang hanya bisa saya kerjakan itu ya sekitar 1 jam atau 2 jam saja. Padahal LMS-nya kan begitu banyak. Nah ini yang kadang-kadang memang karena waktu yang tidak mampu saya bagi dengan baik, sehingga tugas-tugas selaku CGP itu kadang-kala memang akhirnya dikerjakan di akhir-akhir waktu pengumpulan. Seperti itu, Bu. Mungkin karena faktor jam mengajar yang penuh juga ya Pak ya. Bisa jadi Nah, seperti kemudian itu. ya dalam 1 minggu apakah memang benar-benar full jam mengajarnya Pak Heri? Untuk jam mengajar saya sih tidak. Memang dalam 1 minggu, 6 hari itu ada 1 hari, itu di hari Kamis sebagai hari MGMP. Akan tetapi karena kondisi sekarang, kegiatan MGMP kan sudah mulai diaktifkan. Kebetulan pada saat ini saya menjadi pengurus MGMP di tingkat kabupaten. Kemarin dari hasil berbincang-bincang dengan sesama pengurus, memang di hari Kamisnya nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan MGMP, baik itu kegiatan di kepengurusan ataupun nanti kegiatan-kegiatan bagi kurda-kurda yang akan menyelenggarakan kegiatan MGMP. Jadi memang waktunya selama 6 hari ini memang nantinya tidak ada libur sama sekali. Seperti itu, Bu. Luar biasa padatnya. Lalu bagaimana Pak Heri bisa mengambil strategi agar tujuan tercapai dengan cara yang lebih efektif? Nah, ini Bu. Ini terima kasih. Ini malah kebetulan di saat ini saya menemukan ya paling tidak menurut saya ini ada semacam jalan keluar. Ini kan di hari Jumat. Di hari Jumat ini kan ada kegiatan ekstra pramuka, di mana pada kegiatan ekstra pramuka ini kan guru-guru itu kan menjadi pembina, akan tetapi ini tidak setiap minggu harus menjadi pembina. Dalam 1 bulan itu 1 kali menjadi pembina pramuka. Nah, barangkali ini bisa saya manfaatkan di saat-saat hari Jumat. Kebetulan kan pulangnya lebih awal, sehingga saya bisa mengerjakan tugas-tugas itu baik di rumah, apabila sedang off menjadi pembina, ataupun saya bisa mengerjakan di sekolahan. Seperti itu, Bu. Mungkin Bu ini, Bu. Ya. Jadi tadi bergilir ya pembina pramukanya, tidak setiap hari Jumat. Nah, jadi tadi Iya, menurut Pak Heri bisa memanfaatkan hari Jumat untuk mencapai tujuannya atau membagi waktu untuk mengerjakan LMS. Seperti itu ya Pak Heri ya. iya betul, Bu. Kemudian, apa sih atau bagaimana sih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana Pak Heri tersebut? Kondisi yang bagaimana yang menurut
Pak Heri telah membawa kepada tujuan yang diinginkan? Bagi saya, ini keberhasilan itu menurut saya itu apabila semua kegiatan itu bisa saya kerjakan tepat waktu. Seperti di dalam mengerjakan LMS, itu juga bisa tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum di hari-hari terakhir itu saya sudah bisa mengupload atau mengumpulkannya. Kemudian juga pada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan di masyarakat, saya kembali bisa aktif, sehingga saya paling tidak sebagai pengurus sudah menunjukkan itikat baiknya untuk bisa melayani kepada masyarakat di sekitar saya. Seperti itu, Bu. Awalnya kan skala yang LMS skala 4 ya, Pak? 5 tadi. Oh, 5. Nah, tujuannya menjadi skala berapa? Paling tidak meningkatlah menjadi 6 atau 7, seperti itu. Oh, gitu. Ya. Nah, ternyata waktu begitu cepat berlalu, ini sudah malam juga. Setelah kita melakukan percakapan ini nih, apa yang mungkin Pak Heri dapatkan? Setidaknya pada malam hari ini saya tahu, saya menemukan jalan apa yang seharusnya saya bisa lakukan untuk bisa membagi tugas antara tugas pokok saya sebagai guru, kemudian tugas pokok saya sebagai CGP, kemudian juga tugas saya selaku pengurus baik di takmir maupun di RT. Seperti itu, Bu. Dengar panjang lebar. Nah, kalau begitu, mudah-mudahan berhasil dalam membagi waktu ya, Pak. Dan sukses untuk semua kegiatan tanpa ada yang dikorbankan. Semua bisa seimbang dan berjalan dengan baik. Terus, kapan saya bisa mendengar dan bertemu lagi agar saya bisa memberitahu teman-teman yang barangkali ada permasalahan seperti yang dialami Pak Heri tadi? Kapan Baiklah, ya? Bu. Mudah-mudahan minggu depan, Bu. Nanti insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi, mungkin baik melalui Google Meet ini ataupun Zoom, ataupun dengan di WA. Dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya juga saya membawa kabar yang bagus, biar mungkin teman-teman yang lain yang mengalami seperti saya nanti bisa diberikan semacam jalan seperti yang saya yang saya alami ini. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan strategi dan komitmen Pak Heri bisa berhasil. Saya ikut berdoa. Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada pengamat. Baik, Pak Heri dan Bu Sulis, tadi Pak Heri sebagai coach dan Bu Sulis sebagai coach ya. Saya melihat diskusi atau coaching ini sangat luar biasa, sangat bagus, sangat berbobot, nggih. Bu Sulis sebagai coach demikian hebatnya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memunculkan ide-ide kreatif dari Pak Heri selaku coach seperti itu, nggih. Mulai dari alur tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, ini bisa dilakukan dengan lancar, dengan baik oleh Bu Sulis dan Pak Heri. Di akhir juga Bu Sulis ikut menyemangati Pak Heri sebagai coach. Di sini saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bu Sulis. Semoga Bu Sulis semakin hebat lagi sebagai coach, Bu. Selamat. Kemudian Pak Sulis bisa tercerahkan dengan adanya coaching ini. Demikian, Bapak Ibu guru penggerak, putaran kedua dari kelompok kami sudah kami lakukan. Selanjutnya kita akan masuk kepada putaran ketiga. Monggo dipersilakan Bu Sulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Heri dan Bu Ari? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, ya, alhamdulillah masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan praktik yang ketiga. Di sini yang berperan sebagai pengamat adalah saya, Sulistiani Chandra Kartini, yang sebagai coach adalah Pak Heri Sulistyo dan sebagai coachee adalah Bu Ari Setiadona. Oke. Saya ingin bercakap sebentar dengan Bu Ari yang berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ari, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Bu Sulis. Yang sebagai coach Pak Heri nanti, Bu. Saya ini. Oke. Oh, Ya, enggak apa-apa. sudah mengantuk. Terus gimana? Lanjut aja? Ya. Oke. Maaf, ada ralat. Yang sebagai coach adalah Pak Heri dan sebagai coachee adalah Bu Ari Dona. Baik, saya sebelumnya akan berbincang sejenak dengan Pak Heri. Apa kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Kira-kira Pak Heri akan melakukan coachingnya malam ini juga atau di lain waktu, Pak? Iya, di malam ini juga, Bu. Ya. Oke. Saat melakukan coaching, kira-kira apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Heri? Iya, Bu. Untuk malam hari ini saya selaku coach tentunya sudah mempersiapkan yang pertama adalah presence. Artinya saya hadir sepenuhnya. Kemudian juga saya akan mendengarkan secara aktif. Kemudian juga saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dalam percakapan coaching dari 3 kompetensi yang tadi Pak Heri sampaikan, manakah yang akan dijadikan titik berat dalam percakapan coaching ini? Pada kesempatan hari ini, tiga-tiganya lumayan berat, tapi saya akan menitik beratkan pada yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, memilih menitik beratkan pada pertanyaan berbobot. Mengapa Pak Heri menjadikan kriteria atau kompetensi inti tersebut yang harus diutamakan? Karena saya ingin mendapatkan sebuah jawaban yang memang sebagai penguat agar coachee itu mampu menemukan dirinya yang seutuhnya. Oke, ya, bagus sekali rencana yang akan dilakukan oleh Pak Heri. Saya persilakan Pak Heri dan Bu Ari untuk melakukan percakapan coaching. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam, Pak Heri. Kabarnya baik ya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Ari. Ini di malam hari ini yang sudah malam ini kira-kira ada apa sih kok malam-malam hari ini ingin ya melalui Zoom ini ingin mengadakan cakap-cakap gitulah. Oke, Pak Heri, saya pengen ngobrol, curhat. Kita sama-sama guru di daerah atas ya, mungkin kondisi muridnya lumayan sama seperti itu. Saya nggak bisa tidur ini Pak, kalau masalah saya belum selesai nih. Enggak, oke. Ya, saya ingin curhat ini Pak. Saya kan ngajar kelas 9 itu ada 4 kelas. Tapi ketika saya masuk kelas, ini kan saya butuh untuk kesiapan belajar mereka. Saya akan menanyai mereka tentang perkalian, hal yang sederhana itu. Saya bayangannya ya kalau kelas 9 itu perkalian mereka sudah hafal di luar kepala. Wong ini pelajaran SD kelas berapa? Kelas 3 mungkin ya. Tapi ketika saya cek ternyata hampir semua dari murid kelas 9 itu tidak hafal perkalian, baik murid yang laki-laki maupun yang perempuan. Lah ini kan saya jadi bingung itu Pak. Saya pengen punya solusi lah seperti itu. Nah, Bu Ari tahu dari mana kalau anak-anak itu kok tidak tahu perkalian? Ya itu Pak, ketika
di awal semester saya memang sengaja ingin mengecek, apalagi mereka kan generasi pandemi, nggih. Saya pengen ngecek, Ya. saya tanyai satu persatu, ternyata misalnya si A nggak bisa jawab, saya lempar ke si B, dan seterusnya itu ya tadi seperti yang saya bilang, ternyata sedikit sekali yang bisa menjawab dengan benar. Artinya saya membuat kesimpulan mereka tidak hafal atau tidak bisa perkalian seperti itu, Pak Heri. Oh, nggih, nggih. Ya, kalau boleh dibilang banyak yang tidak hafal, itu sekitar berapa persen, Bu? Kalau saya hitung atau perkirakan, nggih, misalnya skala 1 sampai 100% itu yang hafal itu paling hanya 10%, Pak. Karena hanya sekitar 3 murid, nggak lebih dari itu. Jadi yang hafal hanya 10%, yang tidak bisa berarti ya kebalikannya 90% itu, Pak Heri. Yang tidak bisa 90%. Lah Nggih. kemudian kira-kira Bu Ari dari yang 90% yang tidak bisa ini mau dijadikan berapa persen supaya bisa? Harapan saya ya semua harus bisa, Pak, 100%, nggih. Karena ini kan setiap siswa nanti harus tuntas kan KKM-nya seperti itu. Nah, apalagi kan matematika pelajaran berhitung yang kalau tingkat SMP apalagi kelas 9 itu levelnya lebih sulit lagi, Pak. Eh, Perkalian ini kan sebenarnya algoritma dasar gitu loh. Nanti kan di kelas 9 hitungannya lebih apa ya? Ya lebih jelimet lah, lebih sulit. Eh, Digitnya sudah tidak di bawah 100 itu kan mungkin perkalian nanti itu kan melibatkan beberapa digit yang hasil perkaliannya bisa ribuan bahkan jutaan, apalagi nanti pakai koma-koma seperti itu, Pak. Contohnya di materi bangun ruang sisi lengkung itu kan ada tabung kerucut bola itu kan sudah pakai jari-jari, jari-jarinya 3,14 atau 22/7. Itu sudah melibatkan bilangan yang sangat rumit, Pak. Nah, kalau algoritma dasarnya mereka nggak bisa kan, mereka pasti akan mengalami kesulitan, dan ini yang mengalami kesulitan itu 90% itu, Pak. Jadinya ya apa ya, ya itu saya bilang tadi, ini saya butuh pencerahan seperti itu, Pak Heri. Nggih, nggih. Ya, dari yang sekian persen yang tadi sudah disampaikan Bu Ari itu yang cukup besar itu. Mungkin Bu Ari punya sebuah upaya atau cara bagaimana sih supaya anak-anak itu yang 90% itu bisa hafal untuk perkaliannya. Oke, Pak. Eh, Kalau upaya sih saya sudah pernah melakukan upaya, nggih. Contohnya di awal pembelajaran ketika saya tahu mereka banyak yang tidak hafal, kan akhirnya saya menegaskan kepada mereka harus hafal. Saya beri target waktu 1 minggu misalnya. Ayo 1 minggu kalian harus hafalkan seperti itu, Pak. Nanti saya cek satu lagi, cek lagi satu persatu seperti itu. Apakah sudah hafal atau sudah bisa perkaliannya itu, Pak. Kalau tadi sampaikan mengecek satu persatu, mengecek satu persatu. Lah, dengan jumlah siswa yang tadi 4 kelas itu, kira-kira bagaimana Bu Ari bisa tahu atau bisa menggunakan cara yang bagaimana untuk mengeceknya? Biasanya sih saya kasih soal yang sederhana. Jadi dasar dasar perkaliannya itu cukup 1 sampai 100 itu, Pak. Jadi misalnya saya tanya, eh, Denny misalnya, nama muridnya Denny, Denny berapa 7 kali 5 seperti itu. Nah, dia misalnya mikir lama atau ngitung-ngitung pakai jari seperti ini. Dan meskipun sudah pakai jari juga nggak bisa ya. Karena hasilnya kan 35, jarinya cuma 10 seperti itu. Terus atau saya beri pertanyaan ke murid yang perempuan misalnya, Rina 7 kali 9 berapa, juga nggak bisa lagi seperti itu, Pak. Jadi saya kasih soal yang singkat lah, yang di bawah 100 itu pada nggak bisa seperti itu, Pak. Nggak apa lah seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya tahu bahwa siswa itu sudah hafal atau sudah bisa perkaliannya? Ya kalau yang nggak bisa itu lama, nggak bisa jawab pakai jari. Kalau yang bisa ya biasanya langsung jawab dengan cepat, Pak. Misalnya siapa? Andi gitu ya. 7 kali 8 berapa, Andi? Terus 56, Bu, gitu ya. Jadi begitu saya selesai bertanya,
si anak langsung menjawab dan benar, berarti kan anak itu menunjukkan sudah hafal atau sudah bisa, seperti itu Pak Heri. Ye. Kalau tadi Bu Ari menyampaikan dengan tenggang waktu ada 1 minggu anak-anak diberikan tugas untuk menghafalkan. Nah, jika dalam 1 minggu itu banyak yang tidak hafal, kemudian bagaimana caranya? Atau mau ada barangkali ada cara atau ada solusi untuk bisa mengatasi seandainya 1 minggu itu tidak hafal? Mungkin sih upayanya itu Pak, saya beri waktu tambahan lagi, mungkin yaudah saya kasih waktu 1 minggu lagi. Nah mungkin eh, kalau kemarin kalian nggak tahu cara kalian menghafalkan bagaimana ya, mungkin acak itu sekarang lebih terstruktur lagi. Mungkin saya suruh murid itu nulis saja, nulis perkalian 1 sampai 100 itu di kertas, terus nanti bisa ditempel lah mungkin di dinding kamar atau apa ya, di tempat ruang nonton TV atau apa yang mudah terlihat supaya mereka bisa bisa apa ya, bisa melihat sehingga bisa menghafalkan lebih cepat lagi, seperti itu Pak Heri. Sebenarnya idenya tadi bagus sekali, yaitu ada menempel di dinding. Kemudian apalagi tadi jadi salah satunya ada yang ditempel di dinding. Nah, kira-kira ini rencana yang seperti ini yang bagus dari Bu Ari ini kapan akan atau akan diberikan? Rencananya ya nanti setiap awal pelajaran saya apa ya, sediakan waktu atau luangan waktu 10 menit lah, mungkin saya cek lagi satu persatu Pak. Nah harapan saya sih dengan cara yang lebih ada lebih lagi gitu ya, tadi pakai tempel di mana-mana, bahkan saya bilang kalau nggak cukup satu ya buat yang banyak, bisa 10 lembar ditempel dimanapun seperti itu. Nah, mungkin akan saya cek lagi ya ketika saya mau mengajar mereka, saya cek lagi 10 menit di awal pelajaran apakah mereka tambah hafal atau tidak, seperti itu mungkin Pak. Iya, iya. Sebenarnya sudah luar biasa itu. Jadi Bu Ari sudah menunjukkan sebagai karakter guru yang luar biasa, yang begitu ngemong, dan yang begitu perhatian, dan kalau bisa dikatakan menurut KHD begitu menuntun bagi anak-anak tersebut. Nah, kemudian apakah selain dari yang itu tadi yang sudah disampaikan ada cara lain menurut Bu Ari? Mungkin apa ya Pak ya, eh, harapannya kan siswa itu apa ya, ya kalau tadi 10% mungkin bertahap bertambah lah. Mungkin dari yang sudah hafal itu bisa membantu temannya yang belum. Jadi apa ya, kayak berpasangan gitu Pak. Berpasangan yang sudah hafal nanti bisa membuat soal atau bertanya kepada yang belum hafal. Atau sebaliknya, kalau misalnya dua-duanya belum hafal, mungkin yang belum hafal itu bisa kasih soal dan dia masih bisa lihat buku seperti itu. Tapi bagi siswa yang jawab, itu ya berarti harus lepas dari buku, karena kan sebagai siswa yang ditanya gitu ya, kamu sudah hafal atau sudah bisa perkalian atau belum, seperti itu. Mungkin seperti itu sih Pak, nanti berpasangan sebangku lah, atau intinya yang sudah bisa membantu yang belum, seperti itu Pak. Nggih, nggih. Nah, kapan rencana ini akan dilakukan, Bu? Ya secepatnya mungkin Pak, karena ini saya melihat sebagai sesuatu yang serius nggih. Kalau hafalan perkalian ya, itu kan nanti juga ngaruh, berarti kalau siswa yang nggak hafal perkalian nggak bisa kan, juga nggak bisa bagi. Nah nanti akan sebentar lagi saya akan masuk materi yang butuh perhitungan itu Pak, nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai HP, jadi makanya harus betul-betul bisa di luar kepala. Jadi ya secepatnya mungkin Pak, ketika pelajaran saya akan bertemu mereka, saya akan cek lagi seperti itu. Nggih, yang luar biasa ini, Bu. Nah, kira-kira dengan yang sudah Bu Ari sampaikan tadi, eh, ini apa sih manfaat yang akan Bu Ari peroleh ketika kita sudah bercakap-cakap seperti ini, Bu? Eh, Terima kasih dari Pak Heri nggih sudah menuntun nggih, menurun saya sehingga kepikiran ide lagi. Karena mungkin di awal saya tadi kepikiran hanya satu solusi, ternyata dari tuntunan dari Pak Heri ini, oh iya ya bisa lagi.
mungkin pakai cara lain lagi yang lebih berbeda seperti itu Pak. Jadi saya merasakan di sini apa namanya, saya lebih terbantu, kemudian muncul ide-ide baru yang tadi sebenarnya nggak terpikir oleh saya seperti itu Pak Heri. Nggih, Bu. Luar biasa sebenarnya ide-ide dari panjenengan tadi yang sudah muncul begitu kita bercakap-cakap, muncul begitu saja, ngaten nggih. Dan ini mohon maaf karena ini waktunya sudah hampir jam 11. Saya hanya ingin mendengar dengan rencana-rencana Bu Ari tadi, nanti kapan kira-kira nanti kita bisa ngobrol lagi atau mungkin melalui apalah WA atau mungkin melalui Google Meet atau Zoom, berita yang cukup bagus ini biar teman-teman yang lain nanti juga bisa diberikan motivasi dari Bu Ari yang sudah menjalankan dengan begitu bagusnya ide-ide seperti itu. Barangkali itu nggih Bu nggih, dan mudah-mudahan 1 minggu bolehlah ya kita nanti Ya Pak. bisa untuk ngobrol lagi. Saya ingin mendengar sesuatu yang luar biasa dari Bu Ari ini. Seperti itu nggih Bu Ari nggih. Terima kasih Pak. Semoga coaching dari Bapak ini ya saya merasa sangat bersyukur bisa lega nggih, muncul ide-ide baru, dan semoga nanti biar tidak lupa kan saya catat di buku saya Pak, nanti supaya tidak lupa besok nggih. Seperti itu. Nggih, terima kasih sudah membantu saya sehingga saya punya solusi. Nggih. Ini mohon maaf ya Bu karena sudah malam ini nggih. Terima kasih Pak Heri. Seperti itu Bu. Dan saya kembalikan ke Bu Sulis. Oke, luar biasa sekali. Percakapan coaching yang sangat mempesona. Dari percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Heri, jadi mungkin Pak Heri bisa menyimpulkan apakah indikator ketercapaiannya yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum, Pak? Oke, jadi kalau menurut saya sudah mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang menjadi tadi, yang menjadi titik poinnya dari saya melakukan coaching dengan Bu Ari. Barangkali ini sudah saya dapatkan, Bu. Iya, dari pengamatan saya tadi, 3 kompetensi dalam percakapan coaching sudah terlaksana semuanya dengan sangat baik. Kemudian alur tirtanya pun mengalir sesuai dengan tahapan yang benar. Nah, terus apakah masih ada menurut Pak Heri kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Apakah masih ada yang akan dikembangkan lagi dari ketiga kompetensi tersebut, Pak? Saya rasa tidak ada, sudah luar biasa Bu Ari dengan idenya juga tadi sudah muncul. Ya, terima kasih. Demikian untuk praktik yang terakhir, berarti usai sudah kegiatan kita malam hari ini. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Ini perlu ditutup atau bagaimana? Monggo. Langsung tutup aja lah, Bu. Baik, saya tutup aja. Atau Bu Ari Mawon, monggo. Terima kasih kepada rekan-rekan. Akhirnya kita bisa menyelesaikan 3 kali putaran dengan bergantian peran, baik sebagai pengamat, coach maupun coachee. Dan alhamdulillah semua kriteria untuk menjadi coach insya Allah sudah bisa kita lewati tahapan-tahapannya juga dalam alur kita seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 5, semoga kita semakin semangat untuk belajar di modul-modul berikutnya sehingga kita bisa lulus dengan nilai yang baik lah seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.